Lama-kelamaan saat udah sampai di pos 2 itu kayak ada yang lari di samping gue langsung gue ke kanan, gue nggak ada. Nah, ternyata ada lagi suara lari dari kiri, gue ngeliat kayak ada bayangan hitam yang lintas cepet banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo CS, kembali lagi bersama kami di channel Al Revilas. Kali ini kita akan membahas tentang kismis, kisah misteri. Yuhu! Bersama dengan narasumber kita Aldio. Hari ini dia akan menceritakan tentang kejadian misteri diusir jin di Gunung Merapi. Mau tahu ceritanya seperti apa? Oke yuk, kejadian mistis apa yang kemarin lo alamin saat mendaki Gunung Merapi? Coba cerita dari awal. Oke, gue ceritain mungkin ya dari awal. Nah, sebelumnya ini kan rencananya kan gue mendaki Gunung Merbabu ya, karena kan sebelah-sebelahan nih. Kalau misalnya gue turun di jalur Selo, kalau misalnya turun dari Merbabu. Nah, rencananya ini gue pengen langsung dari Merbabu ini ke Merapi gitu. Setelah gue turun dari Merbabu, kan gue turun di jalurnya Selo itu. Saat itu langsung gue dijemput sama salah satu warga di desa Selo itu. Nah, gue dijemput sama warga, habis itu langsung dianterin ke rumahnya, di sini nginep di rumahnya gitu. Nah, sebelumnya gue langsung dianterin saat gue mau menuju ke base camp New Selo ini untuk mendaki Gunung Merapi. Nah, rencananya ini gue emang mau naik Merapi ini cuma summit trek, jadi gue cuma pengen naik turun gitu doang, Tek-tok ya. lah. Nah, habis itu rencana juga kita mempunyai perjalanan itu cuma 1 hari aja di Merapi ini buat mendaki Gunung Merapi, sisanya kita ke Jogja. Jadi malamnya kita buat naik ke Merapi. Sekitar jam 2 malam kita bangun di rumah warga ini karena kita diajak di rumah salah satu warga. Habis itu kita dianterin sama warga tersebut, nganterin ke base campnya untuk urus perizinan, kita ngurus semuanya. Habis itu kita baru jalan sekitar jam 2:30. Itu sama siapa aja nih mendaki ke Gunung Merapi? Berapa orang kira-kira? Nah, kebetulan tuh gue sama senior gue, Bang Jul, Fitri, sama Novi, sama Rafika. Oh, ceweknya 3 ya? Ceweknya ada 3 dan Lakinya 2. lakinya itu ada 2, gue sama Bang Jul, 5 jadinya. Nah, ini kan gue jalan 2:30 nih ya. Nah, 2:30 ini gue jalan, ternyata gue pendaki terakhir tuh yang belum naik buat summit. Karena rata-rata orang-orang summit tuh sekitar jam 1 atau jam 2 gitu. Ternyata gue pas di 2:30 itu, gue kloter terakhir buat naik ke atas. Jadi cuma tim gue doang nih yang ngedaki itu saat waktu 2:30 itu ya. Saat gue ngedaki udah mulai kita mau menuju ke pos 1, ini jalurnya masih aspal, semuanya masih coran. Jadi nge-trek tapi coran semua. Nah, sampai pos 1 ada temen gue Rafika, ini dia ternyata udah nyesek dan gak kuat karena kita juga baru turun paginya dari Merbabu kayak gitu. Ternyata Bang Jul mutusin kalau misalnya buat nemenin Rafika di pos 1 tersebut. Nah, dia mutusin untuk stay, gua, Novi, dan Fitri tetap lanjut jalan buat sampai summit di Pasar Bubrah gitu. Setelah gua jalan dari pos 1 ini, kan gua ngelewatin kayak ada gerbang itu nih. Nah, di situ kayak ada pohon gede yang dan ada yang ngejagain gitu, ada 2 penjaganya gitu dan itu gede banget. Gua kalau ngelihatnya kayak bayangan gede dan kayak gelap gitu sih. Nggak kelihatan jelas sosoknya. Nggak kelihatan jelas sosoknya. Cuma bayangan doang. Iya. Gue ngerasain itu bener-bener langsung beda banget saat gue baru masuk dan ngelewatin gerbang itu sama sebelumnya pas di pos 1-nya. Karena itu kan gerbang itu kayak habis dari pos 1 itu. Iya, iya. Habis itu gue langsung jalan lagi kan. Ini menuju ke pos 2. Kayak ada yang ngikutin nih. Perasaan gue kok kayak ada yang ngikutin gue, tapi gue nggak ngeliat nih. Nah, lama-kelamaan saat udah sampai di pos 2 itu kayak ada yang lari di samping gue. Gue langsung langsung gue lihat ke kanan, gue nggak ada. Nah, ternyata ada lagi suara lari dari kiri. Gue ngeliat kayak ada bayangan hitam yang lintas cepet banget, bro. Tapi ada suara jejaknya dan itu suara jejaknya jelas banget. Suara jejaknya jelas banget pas gue jalan lagi. Karena mungkin gue doang yang ngerasain gitu kan. Ternyata ada temen gue juga, 2 orang ini yang ngerasain. 2 orang ini langsung ngerasain dia kayak
ada yang ngikutin juga bang, kayak beneran ada yang ngikutin ya bang, karena gue bilang sama mereka kayak kita diikutin deh. Gue bilang sama mereka pas di jalur itu, kayak gitu udah lewatin pos 2 nih, kita mau ke arah pos 3 ini, kita langsung kayak dikejar gitu sih sama mereka. Itu hewan buas apa tuh kira-kira nggak kelihatan? Ini nggak kelihatan tapi kemungkinan bukan hewan buas, karena di samping kita kan ada kayak jurangan gitu yang di kiri ya. Nah itu dia kayak lewat di samping kita, jalan cepet dan kayak lari lah. Nah yang parahnya ini pas lagi gue lagi belokan ke kanan naik ke atas mau ke arah ke atas gitu, nah, kaki gue ada yang nyandung, kaki gue disandung, gue nggak ngeliat, tiba-tiba gue langsung jatuh langsung pegangan ke tanah aja gitu. Terus langsung dua temen gue ini langsung nanya, bang kenapa bang, panik kan. Iya. Gue bilang oh nggak apa-apa kok. Pas gue langsung jalan lagi, terus habis itu kayak ada yang narik bener-bener narik gue ditarik sama dia, dan gue nggak tahu ini bentuknya apa. Habis itu gue langsung berhenti lagi sama mereka. Dari situ gue mutusin buat diskusin perjalanan ini. Gue bilang sama mereka kayak kita diikutin deh, gue bilang kayak gitu sama mereka, kita bener-bener diikutin, gue nggak tahu kenapa. Dan tiba-tiba saat gue ngomong kayak gitu, itu kayak ada yang bisikin gue, ini bener-bener suaranya deket banget sama kuping gue disuruh turun, dia bilangnya ayo turun, dia ngajak gue turun gitu. Itu kenapa sih? Kenapa perlu digangguin kayak gitu terus disuruh turun itu? Kenapa kira-kira? Gue tadinya kan nggak tahu ya. Nah setelah gue diskusi di situ, ternyata temen gue ini mereka baru dapat. Oh, ada yang dapet. Ada salah satu yang baru dapat dan ada yang udah dapat juga dari Merbabu. Jadi lu naik, dua orang ini lagi dapet posisinya. Kebetulan mereka baru dapat sama yang ada yang udah dapat juga. Pas gue udah diskusin ini, kita mutusin buat turun. Karena kita kayak udah nggak memungkinkan nih, karena kita udah kayak dikejar-kejar sama penunggu di sana ya. Habis kita mau arah turun, gue langsung lihat ada sosok bayangan hitam gede yang kayak nyamperin gue gitu. Nah gue pura-pura nggak ngeliat dong, gue pura-pura nggak ngeliat, gue langsung jalannya nunduk ke bawah. Gue nggak ngeliat kanan kiri lagi udah. Soalnya panik, soalnya di sana cuma gue doang sendiri yang cowok gitu. Gue takutnya terjadi apa-apa sama teman-teman gue. Jadi emang gue terpaksa buat turun. Sampai pos 2, gue nemuin pendaki-pendaki lain ternyata. Di situ gue nggak mikirin buat naik bareng sama mereka, nggak tahu kenapa. Tapi mereka nanya gue, bang, abang dari atas? Oh iya saya dari atas, tapi itu sampai pos 3 doang, kita nggak ke pasar Bubra gitu. Soalnya habis dari pos 3 itu langsung ke pasar Bubra. Habis itu dia nanya kenapa bang turun bang? Nggak apa-apa kita turun aja gitu. Dia langsung nanya sama gue, bang di atas masih jauh apa enggak? Gue jawab dong pasti. Kayaknya sih masih jauh soalnya kita belum sampai atas. Kita turun aja mas ada yang sama cewek nggak nih? Cewek-ceweknya lagi dapet sih. Gue langsung nanya dong. Kalau mereka soalnya gue lihat ada beberapa cewek. Oh ini ada yang lagi dapet nih. Oh yaudah mas, gue langsung bilang hati-hati aja mas. Soalnya menunggu sini nggak suka ada yang dapet gitu, gue bilangnya langsung. Itu nggak lu kasih tahu, misalnya udah mas turun aja, soalnya kan lagi yang dapet gitu. Nggak mungkin sih kalau misalnya gue kasih tau kayak gitu, karena mungkin kalau kayak gitu kayak bikin mereka down juga dong, dan kayak mengusik situ juga. Intinya dia sendiri aja ngerasain baru biar mereka nyetusin aja gitu. Iya, kalau menurut gue sih gue lebih baik diam aja sih. Terus sampai jalan di bawah gue masih diikutin sama penjaganya, sama beberapa jin nunggu di situ. Sampai diikutin sampai di pos 1. Mau sampai pos 1 nih mau lewatin gerbang, gue masih panik lah. Tapi pas udah lewatin kayak penjaganya ini, pas gue lewatin itu gue ngerasa nyaman banget langsung. Kayak langsung wah lega banget. Biasanya langsung gue disamperin sama Bang Jil, kan gue ditanyain kenapa kok lu nggak naik ke atas sih? Ada bang, kayaknya gue diusir bang. Tadi gue dikejar-kejar sama gue juga ditarik bang sama diselengkat. Terus habis itu dia juga bilang, iya sih emang sih kan ada penjaganya itu di pintunya. Iya sih bang, gue juga ngerasain bang, dan kayaknya gue ngeliat juga deh bang penjaganya yang gede banget gitu. Buat saat pas di pintu masuknya itu, ternyata emang ya daripada terjadi apa-apa mendingan gue nggak maksain sih gitu. Karena kan keselamatan itu lebih penting sih daripada kita ke atas. Lagi juga kan di Gunung Merapi kan udah nggak ada puncakannya juga. Puncak Garudanya itu, puncak Merapi udah hilang. Gara-gara meletus waktu itu ya. Iya pas di 2010 itu kan yang paling parah. Makanya udah nggak ada puncaknya juga. Makanya sampai Pasar Bubar doang boleh naik. Pasar Bubar itu sebelum sampai ke puncaknya. Nah dari Pasar Bubar sebenarnya dekat ke arah bibir kawahnya itu.
Tapi udah nggak disaranin buat sampai ke atas karena banyak teknologi yang bisa keganggu kalau misalnya kita ke atas sana. Gitu sih. Itu yang paling parahnya ya, gue dipaksa turun itu sih. Ditarik terus ya. Itu benar-benar kerasa banget badan gue kayak ditarik sama energi gitu. Belakang langsung jatuh ya. Padahal kan gue lagi naik kan, condong ke depan gitu. Iya. Kayak gitu sih parahnya. Pas pendakian di Gunung Merapi. Nah itu kan tadi kan lu bilang temen lu ada yang udah dapet duluan. Sebelumnya kan naik ke Merbabu, itu di Merbabu nggak digangguin? Nah, pas gue di Merbabu ini, gue nggak ngerasain sama sekali gangguan apapun. Karena kita santai juga. Kebetulan gue juga naik dari jalur Wokas kan ya. Nah, di situ santai. Juga nggak terjadi apapun. Gue camp di pos 2, terus yang keduanya gue langsung pulang itu sampai jam 10 malam loh. Pulang, maksudnya tuh turun ya. Turun sampai jam 10 malam. Karena gue nggak camp lagi. Gue cuma nge-camp sekali. Semalam doang. Gitu. Jadi, berangkat pagi, habis itu gua ngecamp dan habis itu lagi kebetulan langsung balik ke Ninggo Sewu itu, turun ke bawah tanpa ngecamp lagi. Jadi kalau nggak salah nanti sampai jam setengah 10-an di base campnya gitu sih. Mungkin gak sih kalau penduduk Gunung Merapi itu lebih ekstrim daripada penduduk Gunung Merbabu? Kurang tahu ya kalau misalnya ekstrimnya gimana ya, tapi kalau menurut gua emang lebih kayak disakralkan kayaknya ya Gunung Merapi ya, karena benar-benar baru dapet dan mungkin kalau menurut mereka itu menggoda atau bisa baunya tuh kayak bau. aneh lah kalau misalnya kita nyium lah, tapi kalau bagi mereka itu kayak tertarik gitu, makanya itu kayaknya sih nggak dibolehkan dan nggak dianjurkan gitu sih. Ada beberapa gunung juga yang di luar Jawa juga benar-benar pantang banget kalau misalnya wanita baru dapat itu naik gunung itu ada kayak gitu sih cerita yang bisa gue sampaikan di pendakian Gunung Merapi. Oke, jadi kecewa juga ya karena minta ke Pasar Bubrah di Merapi. Kecewa sih enggak ya, karena menurut gue sih keselamatan sih lebih penting sih, karena puncak itu bonus. Benar. Pulang dengan selamat itu tujuan kita. Iya. Gitu sih menurut gue. Oke, cukup sekian video misteri untuk hari ini. Nantikan video kismis berikutnya hanya di channel Al Revilas. Jangan lupa like, Comment, share, and subscribe.